Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang dirahmati Allah. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata insecure. Ya, seiring dengan berkembangnya zaman, kata insecure pun semakin populer. Jadi, apa sih sebenarnya insecure itu? Perasaan insecure adalah perasaan tidak aman atau kecemasan yang membuat seseorang merasa gelisah ataupun galau terhadap suatu hal. Perasaan insecure adalah hal wajar yang dialami setiap manusia. Akan tetapi menjadi tidak wajar jika disikapi terlalu berlebihan. Seperti yang kita tahu bahwa kehidupan adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Dan yang namanya ujian pasti ada rasa insecure. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, Allah SWT berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampai kalah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ketika kita merasa insecure, maka itulah sebenarnya pendidikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Sampai akhirnya Allah mampukan kita melewati hal-hal yang tidak pernah terfikirkan oleh kita sebelumnya. So, ketika rasa insecure itu datang dan melemahkan kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memohon ampunan kepada Allah, memohon pertolongan, dan juga memohon untuk dikuatkan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan insecure, diantaranya yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, setiap manusia punya kehidupannya masing-masing, punya tracknya masing-masing, punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Dan itu semua tidak bisa dibandingkan satu sama lain. So, stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua, berharap kepada manusia. Ketika kita menaruh harap kepada manusia, maka bersiap-siaplah untuk merasa cemas dan insecure. Why? Karena manusia tidak bisa dijadikan sandaran. Maka gantungkan segalanya kepada Allah, karena Allah yang maha mengatur segalanya. Dan itulah yang membuat hati kita menjadi tenang. Yang ketiga, menghadapi krisis atau ujian. Jalanilah ujian yang Allah berikan dengan baik serta sabar. Karena parameter kesuksesan dari sebuah ujian adalah ketika kita bisa menjalankannya dengan taat. Berusahalah tetap taat bagaimanapun kondisinya. Dan yang keempat, bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan seringkali membuat hati kita menjadi was-was. Dan jangan sampai rasa was-was ini membuat kita hilang harapan kepada Allah. Karena tanpa sadar, bisikan-bisikan syaitan itu akhirnya membuat kita mulai mempertanyakan janji Allah, tidak lagi berharap dan berdoa kepada Allah, tidak menerima apa yang Allah berikan, dan akhirnya melupakan misi manusia di muka bumi. So, how to cure it? Gimana sih caranya menyembuhkan rasa insecure itu? Nah, tips yang pertama, harus balance antara dunia dan juga akhirat. Nah, inilah yang membuat hati kita menjadi tenang. Ketika goals kita hanyalah dunia, dan dunia, maka kita akan selalu merasa lelah dan akan selalu merasa kurang. Tips yang kedua, me time dengan bermuhasabah. Coba tanyakan kepada diri kita, apa sih sebenarnya yang sedang kita kejar? Apa sih sebenarnya yang sedang kita perjuangkan? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Ada berapa kebaikan yang bertambah, ada berapa kebaikan yang berkurang, dan lain sebagainya. Tips yang ketiga, kaitkan segalanya dengan Allah. Apapun yang kita kerjakan, niatkan untuk beribadah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Karena ketika kita berharap kepada Allah, kita tidak akan pernah merasa kecewa. Tips yang keempat, mohon ampun kepada Allah dan memaafkan diri sendiri. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Menerima segala kekuatan dan kelemahan diri, menerima jalan atau kondisi yang sedang kita tempuh, menerima takdir apapun, baik bentuk tubuh, keluarga, pendidikan, atau bahkan pekerjaan. Dan tips yang kelima, taat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Disitulah kita percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan juga jalan keluar pada setiap masalah dan ujian yang sedang kita hadapi.
Dan jangan lupa perbanyak juga interaksi kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman, petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah sedikit pembahasan mengenai insecure, faktor penyebab insecure, dan juga tips mengobati rasa insecure. Semoga bermanfaat dan selamat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.